Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Dwi Ayu Merina Maharani dari kelas 3A Sistem Informasi dengan NPM 23106312547. Nah, kembali lagi bersama aku. Kemarin-kemarin kan kita udah ngebahas banyak hal tentang fintech sama bank konvensional ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbandingan fintech dan bank konvensional dalam proses transfer dana nih. Kayak kita langsung masuk aja nih ke pokok pembahasan dari materi kita hari ini. Yang pertama itu kita bakal ngebahas tentang apa itu fintech. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu bank konvensional. Lalu kita akan membahas tentang proses transfer dana di antara keduanya. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu fintech. Teman-teman ada yang tahu nggak nih fintech itu apa? Nah, fintech atau financial technology adalah perpaduan antara keuangan dan teknologi, di mana teknologi digunakan untuk mengotomatisasi dan mempercepat layanan keuangan tradisional. Nah, kalau teman-teman penasaran, fintech itu contohnya apa sih? Fintech itu udah dikenal banget ya sama kalangan-kalangan Gen Z atau milenial. Nah, biasanya tuh berbentuk aplikasi-aplikasi buat transfer dana atau keuangan kayak GoPay contohnya Dana atau OVO atau ShopeePay nih. Siapa nih yang suka pakai ShopeePay buat check out? Nah, dari fintech ini apa sih kelebihannya dari bank konvensional? Kelebihan fintech sendiri itu yang pertama, biayanya lebih rendah karena fintech itu nggak punya kantor operasional yang membutuhkan banyak dana, jadi dia biayanya lebih rendah nih. Kalau teman-teman bandingin antara biaya transfer fintech sama bank konvensional, pasti fintech tuh paling cuma kayak 2000 atau 1000, itu udah lumayan banget lah. Kalau misalnya bank konvensional kan bisa sampai 5000 sampai 7000 kan ya. Nah, jadi biayanya lebih rendah. Yang selanjutnya adalah kecepatan dan efisiensi. Karena fintech itu lebih ke teknologi yang mengotomatisasi ya teman-teman. Jadi kita bisa ngakses fintech di mana aja dan kapan aja. Biasanya bisa lewat mobile, lewat telepon teman-teman di rumah. Selanjutnya adalah kemudahan akses. Nah, tadi kan kita udah sebut ya kalau misalnya salah satu kelebihannya itu adalah kecepatan efisiensi. Nah, salah satu hasil dari kecepatan dan efisiensi itu kemudahan akses teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka fintech atau GoPay atau Dana atau ShopeePay di mana aja dan kapan aja. Gila, keren banget gak sih kalau kalau kita ngomongin fintech yang udah sangat milenial itu. Tapi teman-teman, kita kan udah ngomongin kelebihannya nih, tapi tantangan buat fintech sendiri tuh apa sih? Yang pertama adalah keamanan dan privasi. Nah, buat fintech itu kan hitungannya tuh kayak digital gitu ya. Jadi dia tuh lebih mudah dibobol atau dihack teman-teman. Jadi privasi kita tuh bisa terganggu. Jadi aku sangat tidak menyarankan teman-teman untuk menaruh uang dalam jumlah yang besar di akun fintech teman-teman. Selanjutnya adalah regulasi. Jadi fintech sendiri itu sampai saat ini ya belum banyak regulasi dari pemerintah yang mengikat dari penggunaan fintech sendiri. Jadi bisa kita lihat ya kalau fintech itu agak lebih longgar. Jadi kita sebagai customer tuh ngerasa kayak aduh gimana nih nggak banyak regulasi yang mengatur, jadi mungkin agak-agak krusial ya teman-teman di bagian situ. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah kita ngomongin apa itu fintech, sejak itu kita akan melanjutkan ke bank konvensional ya teman-teman. Jadi, bank konvensional adalah institusi keuangan tradisional yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, deposito, pinjaman, dan transfer dana nih teman-teman. Baik, mungkin familiar untuk kita semua ya terkait bank konvensional ini. Nah, kalau teman-teman tahu ya pengen tahu apa sih contoh bank konvensional di kehidupan sehari-hari. Nah, bank konvensional itu contohnya seperti BCA, Mandiri, BRI, terus ada BTN ya teman-teman. Selanjutnya, apa sih kelebihan bank konvensional dibanding dengan fintech? Tadi kan kita udah ngomongin kelebihan fintech ya. Selanjutnya adalah kelebihan bank konvensional. Yang pertama adalah keamanan dan stabilitas. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bank konvensional itu diikat oleh regulasi yang mengikat seperti dari OJK dan Bank Indonesia. Jadi keamanan dari data-data kita, dari uang-uang kita itu lebih terjamin kalau kita taruh di bank konvensional.
Selanjutnya, kalau bank konvensional itu biasanya sudah berdiri bertahun-tahun teman-teman, dan dia lebih terjamin lah stabilitasnya. Dia nggak akan mudah buat bangkrut kalau misalnya kita ngomongin bangkrut ya. Jadi buat teman-teman yang punya uang dalam jumlah besar, itu aku lebih merekomendasikan untuk disimpan di bank konvensional. Selanjutnya adalah jaringan yang luas. Jadi kalau teman-teman tahu ya, bank konvensional itu kantor cabangnya lebih banyak, lebih ada di mana-mana. Kalau tiap kota itu kayaknya ada beberapa kantor cabang. Di Karawang sendiri itu sepertinya di setiap kecamatan itu sudah ada kantor cabang dari bank konvensional besar seperti Mandiri dan BCA. Dan selanjutnya adalah regulasi yang mengikat, regulasi yang ketat. Jadi regulasi yang mengikat daripada bank konvensional itu lebih banyak, lebih diatur lah gitu buat transparansi dananya. Nah, kayak kita tahu ya, bank-bank di Indonesia itu diikat oleh OJK dan Bank Indonesia. Jadi, kalau misalnya ya minim kerugian lah kalau teman-teman ngerti ya. Selanjutnya adalah kekurangan dari bank konvensional sendiri. Tadi kan kita udah ngomongin tentang tantangannya ya. Selanjutnya adalah kekurangan dari bank konvensional. Yang pertama adalah biaya layanan yang tinggi. Nah, ini tuh efek dari jaringan fisik yang luas, teman-teman. Kayak yang tahu ya, buat membuat untuk membangun jaringan fisik yang sebesar itu tuh kita butuh sebuah uang untuk mengatur biaya operasionalnya. Jadi dia tuh biaya operasional tuh lebih tinggi buat kayak gaji karyawan, sewa gedung, bayar operasional gedung tersebut. Jadi pasti biaya operasional yang dibutuhin tuh lebih tinggi. Otomatis ini berimbas pada biaya admin, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai bank konvensional pasti ada kayak dipotong. Misalnya Mandiri dipotong 5.000 setiap bulannya dan BCA dipotong 10.000 tiap bulannya. Nah, itu tuh untuk menunjang operasional dari bank konvensionalnya sendiri. Selanjutnya adalah kekurangannya adalah keterbatasan jam operasional. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh sesuatu nih, kayak aduh, rekening saya keblokir, saya butuh datang ke tempatnya, ke kantor cabang. Nah, karena dioperasikannya oleh manusia ya teman-teman, jadi jam operasionalnya tuh lebih terbatas. Misalnya mengikuti jam kerja kayak jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, selain itu teman-teman tuh udah gak bisa mengatur atau mengubah-ubah sesuatu di tabungan kalian. Jadi mana kadang tuh antriannya panjang banget, itu kan bikin bete ya, bikin gak efisien ya teman-teman. Selanjutnya adalah tergantung pada lokasi fisik. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman masih pakai kartu ATM yang fisik itu, nah itu tuh bakal mengubah atau kalau teman-teman masih pakai yang fisik itu bakal tergantung pada ATM yang tersedia. Kadang-kadang aku kayak aduh sebel banget, saya punya ATM BCA sedangkan di dekat saya nggak ada buat kayak mesin ATM BCA. Nah, itu kan agak sedikit mengganggu ya, karena kalau kita pakai ATM bersama itu biaya adminnya lumayan banget buat beli semangkok bakso. Nah, selanjutnya adalah perbandingan fintech dan bank konvensional. Yang pertama itu dari segi kecepatan layanan. Nah, dari kecepatan layanannya sendiri, tadi kan kita udah ngomongin ya, kalau fintech itu lebih aksesibilitasnya lebih tinggi, kayak kita bisa ngakses kapan aja, akses yang mudah. Nah, kalau bank konvensional itu tergantung pada jam operasionalnya sendiri. Jadi teman-teman agak kurang efisien lah buat waktu dari kecepatan layanannya. Nah, selanjutnya adalah dari segi biaya. Dari bank konvensional itu kan tadi kita sebutkan dia tuh memiliki atau perlu biaya operasional yang lebih tinggi daripada fintech. Karena fintech sendiri tuh tidak punya banyak jaringan. Jadi dia lebih ke kantor pusatnya aja nih di setiap kota-kota besar. Kayak dia nggak perlu punya kantor-kantor cabang kalau fintech sendiri ya. Jadi biayanya tuh jauh lebih murah dari bank konvensional. Selanjutnya adalah aksesibilitas. Nah, walaupun sekarang bank-bank konvensional itu sudah banyak menggunakan mobile banking ya teman-teman, tapi tetap saja di aksesibilitasnya tuh lebih modern punya fintech, karena fintech itu kan perusahaan teknologi yang berjalan di bidang keuangan ya. Jadi aksesibilitasnya lebih tinggi. Di sini fintech lebih
maju. Selanjutnya adalah keamanan. Nah, di sebelah sini teman-teman, keamanan fintech itu agak kurang dibandingkan bank konvensional karena dia kan berbasis digital ya. Nah, sekarang tuh lagi marak-maraknya pembobolan data. Jadi, kalau teman-teman gak hati-hati nih di fintech yang gak hati-hati, mereka teledor sedikit, udahlah, raib uang sama data-data kita. Sedangkan di bank konvensional itu dia diatur sama regulasi yang ketat, teman-teman. Jadi, dari BI sama OJK itu mengatur bagaimana jalannya si fintech si bank konvensional ini. Sedangkan sampai saat ini setahu saya itu tidak ada regulasi yang mengatur mengenai keamanan bagi fintech. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah alur transfer bank konvensional ke fintech. Nah, dari bank konvensional ke fintech tuh kita sering menyebutnya untuk top up ya. Jadi pertama itu pengguna memulai transaksi di aplikasi. Nah, kita bisa masukin ya. Pertama itu verifikasi oleh bank. Kayak pengguna memulai transaksi itu teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi bankingnya ya. Selanjutnya adalah verifikasi oleh bank. Kayak kalau teman-teman diminta untuk memasukkan nomor rekening, minta masukan ini, masukin itu. Nah, itu sedang diverifikasi oleh bank. Selanjutnya itu bakal ada kayak meminta PIN. Nah, itu juga contoh verifikasi oleh bank. Setelah itu bank mengirim instruksi transfer. Nah, setelah itu bank bakal ngirim ke sistemnya buat ngasih instruksi nih, ini sudah siap, sudah bisa, kamu boleh transfer, kayak gitulah kalau kita omongin secara bahasa manusianya ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu dana bakal masuk ke akun fintech. Jadi setelah proses instruksi tadi dan dananya sudah selesai dikirimkan, jadi dananya bakal masuk ke akun fintech kita. Nah, teman-teman bisa langsung ngecek tuh udah masuk atau belum. Nah, kita bakal coba buat semacam percobaan ya teman-teman, studi kasusnya sendiri bagaimana sih cara memasukkan dana dari HP kita ke dari bank konvensional ke fintech. Nah, teman-teman, lanjut selanjutnya adalah transfer dari bank konvensional ke fintech ya. Kita coba aja nih teman-teman, kalau nggak salah di sebelah sini kita kliknya yang mana ya, sebentar teman-teman, pindah dana deh. Ini mah untuk ini, sebentar, akun virtual account enggak, mana sih, sebentar ya teman-teman. Oh, ini nih top up, masuknya ke top up ya. Nah, di sini kita bisa top up GoPay, OVO, ShopeePay, Aisaku, Postpay, dan Dana. Kita coba aja nih ke Dana. Kita bisa masukin nomor teleponnya. Oke, ini udah dimasukin ya nomor teleponnya. Saya 10.000. Dan kalau udah selesai nih, ini udah diisi, nomor telepon udah, nominalnya udah, dan teman-teman harus pastiin kalau misalnya saldonya tuh ada ya, bukan 0 kayak gini. Nah, kalau lanjut, nah karena saya tidak punya saldo juga ya, jadi notifikasi yang muncul akan seperti ini teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman punya saldonya, notifikasinya akan seperti ini. Oke. Ke bank konvensional, kita pertama pakai BTN Mobile buat transfer ke bank konvensional. Dari bank ke bank, kita masuk, terus ada masuk dengan biometrik. Lalu kita bakal coba nih, teman-teman, kita udah masuk ke BTN Mobile-nya ya. Kita akan coba transfer, langsung pencet ini aja, terus ke bank lain misalnya, karena aku punyanya rekening BCA. Lalu pilih tujuan mobile, ini di bank BCA, langsung aja nih kita masukin ini nomornya, terus masukin nominalnya misalnya 10.000. Lalu kita karena mohon maaf ya Bapak, ini rekening saya 0 rupiah karena lagi kere banget nih, uang KIP saya belum cair. Kalau misalnya kita klik lanjut,
karena saldonya tidak mencukupi, itu bakal tampil kayak gini ya teman-teman. Nah, ini proses verifikasi dari banknya. Nanti kalau misalnya berhasil, bakal muncul notifikasi kayak gini nih, ting. Oke. Selanjutnya adalah alur transfer fintech ke bank konvensional nih. Nah, yang pertama itu pengguna memulai transaksi di aplikasi fintech. Nah, kita bakal masuk ke dalam aplikasi fintechnya terlebih dahulu nih. Kalau teman-teman punya Dana, masuk dulu ke aplikasi Dananya. Kalau teman-teman punya GoPay, masuk dulu ke aplikasi Gojek atau aplikasi GoPay-nya. Selanjutnya adalah autentikasi dan verifikasi nih. Jadi waktu pertama kali masuk tuh teman-teman pasti bakal diminta buat masukin PIN kan. Nah, selanjutnya itu ada verifikasi kayak masukin nomornya, lalu koneksi ke payment gateway. Jadi kayak masuk ke dalam gerbang pembayaran. Nah, nanti bakal muncul kayak tampilan untuk membayar kayak saluran gitu, kayak verifikasi. Selanjutnya adalah yang terjadi adalah proses transfer di banknya. Nanti dari fintech bakal ngirimin dana yang sesuai dengan nominal yang udah kita cantumkan di awal ke bank yang kita tuju. Seperti itu teman-teman. Nah, biar makin ngerti, kita bakal coba nih. Aku udah coba transfer fintech ke bank konvensional ya teman-teman. Oke. Buat yang terakhir itu buat dari bank konvensional ke fintech ke bank konvensional. Jadi kalau kita klik ini, nanti semua layanannya tuh kan bakal muncul ya. Nah, kita send ke bank, kirim ke bank nih, boleh. Baik. Siap. Nah, kita klik coba aja langsung di sini ya. Kirim cepat, kirim ke bank. Nah, kita bisa masukin ke rekening bank, kita masukin ke BCA aja ya teman-teman, yang tadi udah kita pakai. Kita tempel rekeningnya, kita simpan dan lanjut. Oke. Ini ada nomornya ya. Kalau kita klik 10.000, nah kita klik selesai, terus lanjut. Nanti bakal muncul kayak gini teman-teman. Sebentar. Nah, kita konfirmasi pembayaran dulu kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, karena saldo dana saya habis ya, jadi kalau kita klik itu bakal muncul notifikasi kayak gini nih, isi saldo dulu yuk, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya, teman-teman punya saldo, itu hasilnya bakal kayak gini, ting. Selanjutnya nih, kita bakal transfer dari fintech ke fintech teman-teman. Kita masuk aja langsung ke aplikasi dananya. Aing kagak bisa masuk ke dana ya. Oh, ini. Oke. Ini udah masuk ke dalam dananya. Mohon maaf tadi karena agak nge-lag handphone versi saya. Ini ada sedikit iklan ya teman-teman. Jadi kita kalau misalnya dari fintech ke fintech bisa klik kirim ini. Kirim. Nah, di sini kita bisa pilih nih mau ngirim ke siapa. Bisa kirim ke fintech atau bisa kirim ke bank lain. Misalnya kita kirim nih ke e-wallet, karena kita coba buat ke fintech dulu. Maaf. Kita kirim ke e-wallet terlebih dahulu ya teman-teman. Emang dana nih agak berat nih kayaknya dari dulu tuh, kalau pakai dana HP saya tuh nge-lag mulu guys. Nih bisa ke GoPay, Aisaku, OVO atau ShopeePay, karena saya punyanya GoPay. Jadi kita masukin ke GoPay 089 30801. Minimal OPA 11.000, jadi kita 11.000 aja nih. Lanjutkan. Nah, kan ini nanti muncul detail pesanannya ya teman-teman.
harga biaya adminnya ada 9.999, harganya 11.000, dan kalau saya setujui dan konfirmasi itu nggak bisa kan? Nggak bisa sih. Nah, karena saya tidak punya saldo, jadi munculnya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya berhasil nanti bakal muncul kayak gini, ting. Oh. Baik, nggak terasa ya teman-teman, saya sudah membersamai teman-teman selama kurang lebih 30 menit. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata.